Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu emas dan perak tidak ada padaku. Kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yuk kita sama-sama membacanya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan orang itu dan orang itu membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dan ia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan tentang kesembuhan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Berbicara tentang lumpuh adalah berbicara tentang kelemahan tubuh. Berbicara tentang kelemahan tubuh seringkali terjadi oleh atau menimpa banyak orang. Mungkin tidak mesti berbicara tentang lumpuh, sakit, penyakit, ataupun kelemahan tubuh, tapi berbicara tentang kebutuhan hidup. Renungan firman Tuhan hari ini akan membahas tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan maupun orang lain. Di masa pandemi ini, tanpa kita sadari bahwa banyak orang mengalami ketidakpastian tentang hidup. Banyak orang yang mengalami tentang ketidakpastian tentang ekonomi. Banyak orang yang mengalami ketidakpastian tentang kesehatan. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita menjadi jawaban bagi mereka? Seperti Yohanes dan Petrus, mereka melihat bahwa ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, yang meminta sedekah. Mungkin tidak banyak orang yang mengerti seperti Petrus dan Yohanes. Pada saat orang meminta sedekah, kita berikan sedekah. Pada saat orang membutuhkan sesuatu, kita berikan sesuatu. Tapi pernahkah kita mengerti tentang apa yang dibutuhkan sesungguhnya dari orang-orang yang di sekeliling kita? Ternyata Petrus dan Yohanes mengerti tentang apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sekeliling kita. Mungkin orang-orang yang di sekeliling kita sama dengan orang-orang, sama seperti orang yang lumpuh di sini. Dia merasakan bahwa dia hanya butuh perhatian,
Dia hanya butuh sedekah. Tapi ternyata di balik semuanya, Petrus dan Yohanes mengerti bahwa apa yang dibutuhkan oleh orang lumpuh itu, bahkan orang lumpuh sendiri itu pun tidak merasakan bahwa dia butuh kesembuhan. Karena orang lumpuh itu mengatakan bahwa ya mungkin sudah lumpuh dari lahir, tidak ada harapan untuk sembuh. Mungkin sekeliling kita juga sedang mengalami dengan sakit penyakit ataupun beban masalah dan pergumulan yang lain. Bahkan orang-orang tidak menyadari pergumulan yang sesungguhnya akan hidupnya. Renungan hari ini sama-sama kita mau belajar tentang emas dan perak tidak ada padaku. Berbicara tentang tidak mesti apa yang ada pada kita berikan kepada orang lain, sehingga kita mengukurnya dengan sesuatu yang kita punyai, dengan uang yang kita punyai, dengan makanan ataupun dengan apapun yang kita punyai, harta, bisnis, pekerjaan atau apapun. Namun di sini dikatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Wow, luar biasa. Ternyata Petrus dan Yohanes walaupun tidak memiliki uang dalam jumlah yang tertentu, emas dan perak tidak dalam jumlah tertentu, sehingga dia tidak memberikannya. Mungkin ada dua kemungkinan, betul-betul emas dan perak tidak ada pada dia, atau mungkin memang sebenarnya ada tapi dia tidak mau memberikan. Karena dia atau Petrus dan Yohanes tahu yang dibutuhkan adalah bukan emas dan perak yang sesungguhnya dibutuhkan oleh pengemis itu, tetapi kesembuhan. Yuk sama-sama kita belajar hari ini tentang memahami kehendak Tuhan untuk orang lain. Luar biasa. Renungan hari ini sedikit unik. Saya mau belajar membawa Bapak Ibu tentang mengerti kehendak Tuhan untuk orang lain, bukan untuk kita. Seringkali kita sibuk untuk mencari kehendak Tuhan untuk diri kita. Hal yang wajar, hal yang sudah sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita punya kerinduan untuk memahami kehendak Allah untuk orang lain, bukan untuk kita? Yes, itu yang luar biasa yang kita mau sama-sama belajar hari ini. Kenapa saya mau membawa tentang renungan hari ini, tentang memahami kehendak Tuhan untuk orang lain? Ada beban yang Tuhan berikan kepada saya untuk membawakan renungan ini, karena banyak di sekeliling kita yang sudah mundur imannya, yang sudah mulai mundur daripada Tuhan, yang sudah mulai merasakan bahwa hidupnya sudah seperti orang lumpuh itu, merasa bahwa mungkin saya sakit, tapi kok doa nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Mungkin saya membutuhkan anak, saya sudah berdoa bertahun-tahun, tidak ada jawaban. Sehingga stres itu dirasakan terus-menerus, sampai seperti orang lumpuh itu tidak merasakan stresnya, kebutuhan yang sesungguhnya, doa yang sesungguhnya, keinginan yang sesungguhnya, kebutuhan yang sesungguhnya. Karena merasakan bahwa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Kita sama-sama belajar hari ini tentang menjadi jawaban atas doa orang-orang yang di sekeliling kita, melalui mengerti kehendak Tuhan untuk orang lain.
Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki hati seperti hati Bapa. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki hati seperti hati Bapa. Apa yang dimaksud dengan hati Bapa? Pada saat anak kita meminta sesuatu, mungkin meminta sepeda, meminta gadget, meminta sesuatu, hati Bapa pasti dia tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita tidak mengerti, mungkin sekeliling kita tidak mengerti, mungkin orang-orang yang di sekitar kita tidak mengerti apa yang dibutuhkan sesungguhnya. Dia hanya menceritakan apa yang ada di benaknya, tapi sesungguhnya dia tidak mengerti. Tapi pada saat Bapak Ibu mengerti hati Bapak atau memiliki hati Bapak, maka Bapak Ibu bisa menjadi jawaban atas pergumulan sekeliling kita. Yang pertama adalah memiliki hati Bapa. Yang kedua, untuk menjadi jawaban atas doa atau pergumulan sekeliling kita adalah memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Pada saat kita sudah berdoa terus memiliki hati Bapa, sehingga kita bisa mengerti sekeliling kita apa yang dibutuhkan mereka. Yang kedua adalah kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Yohanes dan Petrus bisa mengatakan bahwa tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Pada saat kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita bisa memohon keinginan kita sesuai dengan hati Bapa yang diberikan kepada kita. Memohon kepada Tuhan untuk memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh orang lain. Tanpa memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka kita tidak bisa memohon kepada Tuhan. Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh lingkungan kita, orang lain, keluarga, pasangan kita, dan anak-anak kita, ataupun siapapun. Yang ketiga adalah ketulusan hati. Kita tulus menolong orang lain, seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Dia tidak punya keinginan atau rencana apapun untuk kesombongannya, untuk menunjukkan bahwa saya bisa menyembuhkan. No, saya bisa menjadi jawaban buat orang pengemis itu. No, tidak ada dalam benaknya. Benak dari Petrus dan Yohanes. Dia hanya mengatakan bahwa demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan orang itu atau sekeliling itu berkata bahwa dia menggunakan nama Allah, bukan nama dirinya. Artinya dia tidak menyombongkan dirinya. Dia membutuhkan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang lain, untuk membantu orang lain. Lihatlah sekeliling Bapak Ibu. Banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan jawaban doa. Banyak orang yang sedang mundur daripada Tuhan. Inilah tugasnya kita. Tugasnya anak-anak Allah. Untuk bisa mengerti apa yang harus kita kerjakan untuk orang lain. Katakan kepada orang lain yang membutuhkan Tuhan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudara bisa memberikan doa, saudara bisa memberikan perhatian,
Saudara bisa memberikan telinga saudara untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka, curhatan mereka. Saudara bisa mendoakan mereka. Tapi untuk melakukan semuanya itu, miliki hati Bapa, miliki kedekatan dengan Tuhan, miliki ketulusan untuk menolong orang lain. Maka percayalah, kita bisa melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Karena kita berdoa sesuai dengan hati Bapa. Kita meminta kesembuhan, kita meminta berkat-berkat untuk orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan hati Bapa. Memiliki kedekatan dan ketulusan untuk menolong orang lain, bukan untuk ego kita, bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk menolong orang lain. Firman Tuhan yang luar biasa hari ini mengajarkan kita, di mana kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak berfokus pada diri kita sendiri. Mulai lihat sekeliling kita. Begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Begitu banyak orang yang membutuhkan doa-doa kita. Membutuhkan mujizat-mujizat yang kita lakukan atas nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, berjalanlah. Saatnya kita, orang-orang kudus di hadapan Tuhan, melakukan mujizat-mujizat itu. Jangan katakan itu mustahil. Saat kita sudah melakukan 3 hal, memiliki hati Bapa, kita punya belas kasihan kepada orang lain, kita mendoakan orang lain, kita menumpangkan tangan buat orang lain, kita memberikan berkat buat orang lain. Karena kita memiliki hati Bapa, memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, memberikan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kita, memiliki kedekatan dengan Tuhan, ketulusan hati. Maka percayalah, apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, akan terjadi. Karena Tuhan menjawab doa-doa kita, memberikan apa yang kita doakan untuk orang lain. Karena Tuhan tahu kita lakukan semuanya itu dengan ketulusan hati. Kita melakukan semuanya itu seperti Bapa melakukan atau memberikan kepada anak-anaknya. Percayalah, Bapak Ibu akan dipakai oleh Tuhan menjadi jawaban atas sekeliling kita, atas saudara kita, orang tua kita, anak kita, pasangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Perusahaan-perusahaan kita diberkati. Asal kita berdoa sesuai dengan hati Bapa, ketulusan hati dan kedekatan dengan Tuhan. Yes. Kita belajar sesuatu yang luar biasa hari ini. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu. Semoga menjadi bahan perenungan untuk kita makin hari, makin peduli dengan lingkungan kita, menjadi jawaban atas sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.